Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati Dewan Masjid Jami'al Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Induk, yang kami muliakan penasehat Masjid Jami'al Hidayah yang terlahir Bapak Haji Na'am, Bapak Haji Ma'in, Bapak Haji Abdul Rahman, Imam Salat Subuh kita Fadilatul Ustaz Ahmad Fikri bin Haji Muhammad Sidik, yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Bapak Haji Ahmad Guru Syahir Haji Zain, yang kami muliakan guru kita Fadilatul Ustaz Bapak Haji Mursyidin bin Haji Kawamil Bapak Haji Hashim, dan Ketua Guru Subuh Rabu Pagi Fadilatul Ustaz Bapak Haji Ahmad bin Haji Ma'in, Bapak Haji Hadari, Bapak Haji Nasrullah Haji Fatullah, Bapak Haji Madinah ANS Anak Subang Asri, Bapak Haji Agus SH Haji Nur Syatri, Bapak Haji Noman Pak Yoga, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengenai sedikit pun. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan iringi doa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita hadir kita di majlis ilmu, mudah-mudahan dikumpulkan oleh Ta'ala tempat yang mulia ini, dikumpulkan oleh Ta'ala nanti di dalam surga bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan infak sedekah yang dikuatkan di dalam kesempurnaan kelancaran majlis taklim tiap subuh Selasa di Masjid Al-Hidayah, sekecil apapun mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan urusannya dan urusan akhiratnya, hajat dan doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Infak sedekah yang dikeluarkan mudah-mudahan dibalas dengan Allah dengan balasan sempurna. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita semua yang meninggal dunia, khusus keluarga besar dan mewakaf jemaah Masjid Jami'ah Hidayah, Rumah Ilah Pangeran Jaga Serta Tubuh Syekh Masjid Karim, Jamil Arwah Abaina Mu'adzim Abdul Alil Syahbar Muhammad Allah darajatuh bi jannah fi ala ini fi juarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, iftah lana abwaabal ilmi was-sa'adah fi kitab Riyadhus Shalihin al-Allamah al-'alim Syekh Nawawi al-Muzdi rahimahullah ta'ala. Babul mujahadati, bab mujahadah. Qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Wa qala Allah ta'ala wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Babul mujahadati, bab mujahadah, artinya sungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 99, walladzina jahadu fina,
dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami berikan jalan mereka menuju jalan kami. Innallaha ma'al muhsinin, sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah jelaskan dengan begitu jelas, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam berbuat baik dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan menuju jalan Allah Ta'ala biridha'i wa rahmatihi, dengan keridhaan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'al muhsinin, sungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berjuang mencurahkan di dalam berbuat baik, baik hubungan dia dengan Allah dalam menyempurnakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan menjauhkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Kemudian dia berbuat baik, berjuang terus menerus di dalam berbuat baik, di amal-amal kebaikan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan Allah tunjukkan jalan menuju kebaikan. Dia akan mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melaksanakan ibadah mudah dan gampang untuk melakukan kebaikan tersebut, walaupun perjalanan jauh, mudah dan gampang melangkahnya menuju tempat yang penuh keberkahan di majlis-majlis ilmu yang diadakan di wilayah Jakarta di kuliah subuh hari Rabu, bahkan kuliah subuh hari Minggu, walaupun tempatnya jauh terasa dekat. Kenapa? Allah sudah tunjukkan jalan menuju Allah. Innallaha ma'al muhsin, sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah tunjukkan jalan menuju Allah, walaupun berat terasa ringan, hidup dalam keadaan senang. Sama seperti orang pengen jalan-jalan menuju puncak, bila udah disewa bagus dan modern tempat hiburan untuk anak-anak, ada kumpul dengan keluarga, dengan sanak saudara, kemudian makan catering udah siap 6 kali, orang-orang makan 3 kali, 6 kali, pagi, siang, sore, malam, sampai besok lagi. Pesta kembang api udah disiapin, apa lagi, untuk bakar obor malam buat tasyakuran udah disiapin, kambing buat guling udah ada, hadiahnya udah disiapin. Kira-kira sungguh-sungguh gak datang ke sono? Atau orang ngapain sewa villa, lagi macet-macetnya musim hiburan, jangankan nyampe Gadok, baru Tol Selatan udah macet, tapi nikmat, tapi enak. Dia udah tahu, udah sampai di sono, kepuasan tersendiri yang didapatkan dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh orang tua kita ataupun saudara kita. Walaupun capek, letih, tapi terbayar. Bisakah kita beribadah kepada Allah Ta'ala seperti itu? Merasa nikmat, merasa tenang, merasa lezat, taqarrub ilallah, dekat diri kita kepada Allah walaupun lagi sakit, kaki incet datang menuju masjid sampai. Kenapa? Dia mengerti tempat yang diridhoi oleh Allah. Dia datang waktu menjelang subuh, sudah datang menuju Masjid Al-Hidayah setiap hari Selasa, merasa ringan, merasa enak. Kenapa? Udah tahu tempat yang begitu berkah, duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita duduk dengan orang tua kita, orang-orang yang saleh, akan dikumpulkan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Innallaha ma'al muhsinin, sungguhnya Allah berserta orang-orang yang baik. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang kematian. Sungguh-sungguh di dalam peribadatan kita kepada Allah jangan sampai bosan.
di dalam beribadah kepada Allah apapun keadaan kita, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai, tetap istiqomah apa yang kita jalankan di dalam penyembahan kita kepada Allah sampai datang kematian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa qala Allah Ta'ala wazkur isma rabbaka wa tabattil ilai tabdila. Wazkur, ingatlah, perbanyaklah kalian mengingat akan nama Tuhan. Wa tabattil ilai tabdila, maka kerjakanlah wa battil ilai tabdila wala tanqati ilaiha, maka sembahlah Tuhanmu, pengabdianmu kepada Allah dengan terus menerus, wala tanqati ilaiha, jangan kau putuskan hubungmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan jenuh di dalam melaksanakan ibadah, baik salat fardu yang kita jalankan dan kita sempurnakan di dalam melaksanakan salat sunnah, Al-Quran yang kita baca tiap hari, kita baca Al-Quran sampai akhir hayat kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil-kecil apapun kebaikan, dia akan lihat balasan kebaikan tersebut. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khairan wa 'adhamu ajran. Apa saja yang kamu ajukan di dalam berbuat baik untuk diri kamu, tajiduhu indallah, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan itu berupa pahala insyaallah. Wa khairan, itulah yang lebih baik, wa a'dhamu ajran, dan besar pahalanya. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan buat diri kita sendiri ada pahalanya. Kita punya duit buat makan, lagi duduk tukang bakso lewat, panggil, jangan diem aja. Ini buat makan sendiri sayang. Tuh tukang bakso lewat dicilam-cilam, duit ada. Tuh namanya berbuat dolim pada diri sendiri. Beli mumpung masih sehat bang. Tuh mangkok masih bisa kita pegang, tangan belum geget, gak? Makan yang enak, jangan pelit-pelit buat diri, gak? Makan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa saja yang kamu ajukan perbuatan untuk diri kamu, tajiduhu, pasti engkau akan mendapatkan insyaallah taala suatu kebaikan yang paling besar pahalanya yang Allah berikan. Buat makan sendiri adalah sedekah buat diri sendiri. Kita pengen pakai baju yang bagus biar enak buat ibadah, beli. Itu ditulis ibadah. Apalagi kita beli sesuatu lebih kita bagi orang lain, alhamdulillah, itu paling bagus lagi. Abdalul a'mal ba'dal faradati ujuhul surur ala qalbil muslim. Paling utamanya amal adalah sudah melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kalian, menyenangkan hati seorang muslim. Tuh, berbagi adalah suatu keberkahan yang Allah berikan kepada dia, menyebabkan ketenangan dalam dirinya. Itu dulu waktu saya di pesantren itu kan macam-macam tuh, pesantren Malang Darul Hadis. Umpama ada kunjungan dari keluarganya ataupun dari paket dari mana Jakarta dan sebangsanya, ada teman kita dapat paket tuh, lemari dikunci aja. Kalau makan tengah malam ngambil dikit-dikit. Teman kita pada tahu nih, itu dibongkar malamnya. Habis itu makanan semua. Karena pelit. Orang kalau pelit mah jauh dari teman. Maka kita ajarin anak kita, ini punya duit, Bapak kasih lebih jajan.
Ketika pulang tanya, duit masih ada? Duit masih ada. Kok masih ada? Nggak dijajanin? Kagak, nggak boleh jajan. Karena duit diberikan orang tua buat jajan, bukan uang buat simpen. Kalau jajan jangan sendirian, ajak temen. Ketika istirahat ada temen lagi tidur-tiduran, ada temen lagi pora-pora baca buku. Bukan berarti dia tidur-tiduran ataupun pora-pora baca buku, gak punya duit buat jajan. Ajarin tuh anak kita. Karena kita ngerasain dulu waktu sekolah, pora-pora barabahan sebutnya put lapar. Ngajakin, mudah-mudahan temen ngajakin makan di depannya gak? Dulu kita begitu. Kita mundur-mandir dari kantin, nggak ada yang manggil kita. Dulu, waktu kita sekolah SD, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ajarin anak kita berbuat baik. Dalam berbuat baik. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan di dalam berbuat baik, sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Ada perbuatan baik yang kita sembunyikan, tidak ada seorang pun yang tahu. A'dhamu ajran, itu pahala yang sangat besar daripada kita mengerjakan suatu kebaikan dilihat oleh orang lain. Sebab sedekah sir tudba'u ghadabur rabb. Orang yang bersedekah secara rahasia bisa memadamkan kemurkaan Allah. Makanya kakala acara maulid, pengurus Musa Masjid Al-Hidayah membagikan amplop secara rahasia. Yang nyumbang 1 juta walaupun gak disebutin, Allah Maha tahu. Ada catatannya. Apa yang kita keluarkan itu udah tertulis. Apalagi dinyatakan cara sempurna apa yang kita niatkan. Begitu juga ada amplop banyak benar, kemudian nggak ketuker. Biar nggak ketukar tuh dinamain, ini kondangan. Kan ditulis tuh, supaya kagak ketukar tuh, ditaruh di kotak, dinamain. Tapi bagi Allah, apa yang kita keluarkan walaupun nggak dinamain, udah tertulis. Wa ma yulfadhu min qaulin illa ladai raqibun wa atidun, udah tertulis tuh di Lauhil Mahfuz. Begitu juga itu, kita masukin tuh kotak di sono. Siapa aja yang meletakkannya dalam berbuat baik, itu udah ada catatannya Lauhil Mahfuz. Orang yang nyumbang 1 juta, ame nyumbang 10.000, walaupun digabungin tuh amplopnya, nggak bakalan ketukar. Ini urusan akhirat, nggak bakalan ketukar. Apalagi ditanda-tandai, nggak bakalan ketukar. Ya? Sama seperti surat girik sertifikat ukuran segitu, nggak bisa tuh walaupun dipatok-patok juga, dikurang-kurangin tuh patoknya, kakala ukur ulang, pasti balik tuh patok. Balik tuh patok. Apalagi urusan akhirat. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, di dalam berbuat baik, fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Ammal hadisu awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala man ada li waliyan faqad ahdzantuhu bil harbi. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadisul kursi, ada firman Allah tertulis di dalam surah Al-Quran. Itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam surah Al-Quran. Ada lagi firman Allah tidak tertulis di dalam surah Al-Quran, tapi tertulis di dalam hadis-hadis dari kitab-kitab hadis yang ditulis para ulama-ulama salihin. Itu hadisul qudsi yang disampaikan sama dengan malaikat Jibril.
Ini derajat yang kedua sesudah Quran. Derajat yang ketiga adalah qaulun Nabi wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan dan perbuatan Nabi. Itu namanya hadis. Derajat yang ketiga. Derajat yang keempat qaulul ulama wal fuqaha wa ahlil hikmah. Itu qaulun, tulisan nasihat dari para ulama dan sholihin, orang-orang ma'rifatillah, yang tertulis di dalam syair, tulisan yang dituliskan. Ini adalah 4 pedoman yang kita jalankan. Innallah ta'ala qala, sungguhnya Allah ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, man adali waliyan faqad ahdantuhu bil harbi. Siapa saja yang mengganggu kekasih-kekasihku, yakni para wali-wali Allah, faqad ahdantuhu bil harbi, sungguh aku akan umumkan dengan perperangan. Wa ma taqarraba ila abdi bi syai'in habba ila Allah iftaradtu alaih. Apa saja yang mendekatkan hambaku kepada diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai adalah pendekatan dirinya apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wa ma yajalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah. Wa ma yazalu, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah, hatta ahibbah, sehingga aku cintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku cinta kepada hambaku, maka aku jadikan pendengarannya sama seperti pendengaranku, dan penglihatannya sama seperti penglihatanku, wal yadahu, dan tangannya sama seperti tanganku yang dia bergerak memukul. Warijlu ala yamshu alaih, dan aku jadikan kakinya sama seperti kakiku yang berjalan dengan kakinya. Wa in sa'altani la ataitu, jika ia meminta kepadaku suatu permintaan, la ataitahu, pasti aku akan berikan kepadanya. Wala ini ista'adani, apabila ia memohon kepadaku perlindungan, a'azintahu, maka aku lindungkan dia. Rahul Bukhari. Di dalam hadis khusyuk ini Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, siapa saja man adali waliyan fa'zantuhu bil harbi, siapa saja yang mengganggu wali-waliku, maka aku umumkan untuk perang bersama dia. Jadi wali Allah man taqarrub ilallah, orang-orang yang memperbanyak peribadatannya dirinya kepada Allah, yang menghidupkan masjid-masjid dan sunnah, hadir di majlis-majlis ilmu, termasuk kekasih Allah, ataupun penjaga pengurus masjid, musholah, pesantren beserta marbotnya, dia berkhidmah kepada Allah. Mereka itulah para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian para donatur yang menyisihkan hartanya di dalam memakmurkan masjid, mereka itu ada kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Begitu juga orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang yang dekat kekasih-kekasih Allah. Apa kekasihnya Allah? Apabila diganggu dirinya, hatinya itu kecewa, pasti Allah umumkan kepada para malaikat untuk perang bersama dia. Orang yang memerangi orang tersebut hidupnya enggak tenang, hidupnya bakalan kecewa, walaupun dulu pangkatnya tinggi. Udah selesai, urusan tambah ruwet. Benar gak? Ya itulah. Jangan ganggu orang-orang yang urusan akhirat. Orang yang mengenal urusan akhirat dengan ilmu, dengan keyakinannya, dengan amalnya, mereka pilihan Allah Ta'ala yang Allah berikan, yang tebar di alamud dunia ini, sebagai pakunya alamud dunia, ditolaknya bencana dan musibah dengan doa-doa orang-orang tersebut. Makanya dari kemerdekaan tahun ini luar biasa, zikir berselawat bersama.
Jangan bikin pesta di hari kemerdekaan. Enggak? Wah dulu kan bikin pesta tuh. Di ibu kota penuh orang berbuat dosa. Kasihan para pejuang, doain, banyakin doa buat pejuang. Kalau dia tahu tuh pejuang, masya Allah, gue dilupain pada joget, ya gak? Di Jalan Sudirman, kata Jenderal Sudirman, nama gue dipakai tuh jalan buat orang mabuk. Kalau umpama dia bangun lagi, ngamuk gak kira-kira? Ya ngamuk, masya Allah, doain. Wa ma taqarraba ila abdi bi syai'in, apa kekasih Allah perbuatannya. Hamba yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, dia melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada kalian. Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, yakni salat, puasa, zakat, ibadah haji. Wa ma yajalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta hibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diriku di dalam memperbanyak ibadah sunnah. Dia melaksanakan ibadah wajib, dianggap belum sempurna ibadah yang wajib dikerjakan. Kecuali kesempurnaannya itu yang memperbanyak ibadah sunnah. Sholat isya selesai dilaksanakan, dia melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat subuh, belum waktunya sholat, dia udah bangun. Memperbanyak ibadah sunnah, tahajud, sunat taubah, sunat hajat, akhir sholat witir. Jalan menuju masjid, sholat tahiyatul masjid, menunggu waktu menjelang subuh. Dia bertasbih, mengagungkan, membesarkan asma Allah. Datang sholat subuh, dia gembira dan senang, panggilan azan telah datang. Kemudian dia sholat ba'da subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir dan tahmid, ngaji seperti ini. Terus istiqomah, memperbanyak ibadah sunnah. Puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Lailatul Syuhur, ataupun bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, di bulan Muharram, termasuk di bulan Rajab dan sebangsanya. Kemudian membayar zakat dan memperbanyak infak dan sedekah. Semuanya itu pekerjaan sunnah yang dikerjakan sehingga Allah udah cinta kepada dia. Kalau Allah udah cinta, Allah jadikan pendengarannya sama seperti pendengaran yang Allah dengar. Maksudnya apa? Allah jaga telinganya dari pendengaran yang bau dosa. Dan Allah jadikan pandangannya sama seperti pandangan Allah ketika dia ngelihat. Kalau dia ngelihat perbuatan yang bau dosa, merem dah. Temannya cerita mundur-mandir tentang aib orang, itu mengantuk di bawahnya. Kupingnya nggak mau dengar. Kemudian di tangan, Allah jadikan tangannya seperti tangannya Allah, tempat dia mengambil sesuatu, dia tidak akan menggerakkan tangan sesuatu kecuali menolong orang dan berbuat baik. Allah jadikan kakinya berjalan seperti jalannya Allah. Maksudnya Allah jaga kakinya berjalan kecuali tempat-tempat yang mulia. Berat kalau melakukan tempat yang jalan yang berbau dosa. Itu Allah jaga seluruh tubuhnya. Hatinya Allah jaga, mempunyai sifat-sifat yang luhur, yang lagi mulia. Allah jauhkan sifat-sifat yang tercela, hasud dan dengki dan ujub dan riya. Orangnya ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan. Orang-orang yang baik, kekasih Allah, yang jalan di muka bumi ini dalam keadaan tunduk. Dia merasa punya, seakan-akan nggak punya apa-apa. Semuanya itu pemberian dari Allah. Begitu juga dia punya ilmu, dia nggak merasa dirinya lebih mulia dari orang yang mendengar. Dia merasa ilmu ini titipan Allah yang harus berbagi di dalam berbuat baik untuk menguatkan iman dan tauhidnya kepada Allah.
mencari ridho Allah. Jalan yang sangat cepat adalah kebaikan dengan cara belajar ilmu, memahami ilmu, mengkuatkan ilmu dengan iman dan takwa, dengan amal-amal kebaikan, sehingga dia bisa menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senin depan kita baca